Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Alif, stambuk 13020210101 dari kelas C2 mata kuliah pengujian perangkat lunak, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tugas kedua saya, yaitu dasar dan teknik pengujian. Studi kasus saya di sini website pemantauan kesehatan lansia. Pengujian white box. Pengujian white box itu biasa juga white box testing, juga dikenal sebagai clear box testing atau structural testing. Ia adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan pengetahuan mendalam tentang struktur internal dan logika program yang sedang diuji. Dalam pengujian ini, penguji memiliki akses penuh terhadap kode sumber, dan pengujian difokuskan pada bagian-bagian internal sistem seperti algoritma, logika, dan alur kontrol. Adapun tujuan white box testing ini yaitu memastikan fungsi internal bekerja sesuai harapan. Penguji memverifikasi bahwa setiap bagian dari kode bekerja dengan benar sesuai dengan logika yang diharapkan. Kedua itu menemukan cacat dalam kode. Pengujian ini berfokus pada mencari kesalahan atau bug yang ada dalam kode sumber, seperti kesalahan logika, jalur yang tidak pernah dijalankan, atau penggunaan variabel yang tidak tepat. Yang ketiga itu memverifikasi pengendalian alur program. Penguji memeriksa semua alur dalam program untuk memastikan bahwa alur eksekusi berjalan dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Adapun poin pertama dalam pengujian white box testing ini yaitu PET testing, yang memastikan bahwa setiap alur logika dalam perangkat lunak dari awal hingga akhir proses berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan tanpa kesalahan. Penerapan studi kasusnya itu menguji alur logika saat pengguna memasukkan data kesehatan seperti tekanan darah, detak jantung, hingga data tersebut disimpan ke basis data dan sistem memberikan notifikasi jika terjadi anomali. Dalam source code yang terpampang di sini, fungsi ini berfungsi memvalidasi data kesehatan, tekanan darah, dan detak jantung berdasarkan batasan yang telah ditentukan. Jika data valid, data tersebut akan disimpan dan pesan sukses ditampilkan. Jika tidak valid, pesan error akan dikembalikan tanpa menyimpan data. Namun, terdapat kesalahan dalam yang menyebabkan fungsi tidak pernah mengeksekusi data tersebut setelah mengembalikan nilai. Jalur logikanya yaitu memasukkan data kesehatan, lalu memvalidasi input hingga simpan ke basis data, lalu selanjutnya menampilkan pesan sukses. Yang poin kedua itu memasukkan data tidak valid, selanjutnya akan menampilkan tampilan pesan error. Yang kedua itu condition testing, yaitu memastikan bahwa semua kondisi logika dalam perangkat lunak, misalnya pernyataan if, else, segala macam, dievaluasi dengan benar, termasuk semua kemungkinan hasil dari kondisi tersebut. Penerapan studi kasusnya itu menguji kondisi validasi data tekanan darah. Contohnya, jika tekanan darah di atas atau di bawah ambang batas normal, sistem memberikan peringatan. Jika tekanan darah dalam batas normal, sistem penyimpanan data tanpa peringatan. Fungsi cek tekanan darah di sini memberikan respon berdasarkan kategori. Pertama, jika di bawah 90 mAh, kesalahan tidak berjalan dengan baik, setelah perbaikan indentasi sesuai fungsi pesan sesuai dengan kondisi tekanan darah. Fungsi ini efektif untuk mengevaluasi kondisi tekanan darah berdasarkan batas yang telah ditentukan. Adapun jalur logikanya yaitu tekanan darah normal jika 120/80, yaitu simpan data. Jika poin kedua itu tekanan darah tinggi jika 130 di atas di 130/90, tampilkan notifikasi notifikasi tekanan darah tinggi akan muncul. Yang ketiga itu tekanan darah rendah jika di bawah dari 90/60, maka menampilkan notifikasi tekanan darah rendah. Yang ketiga itu data flow.
untuk memastikan bahwa alur data dalam perangkat lunak mulai dari masukan hingga keluaran berjalan tanpa kesalahan, dan memvalidasi pengguna variabel sama eksekusi. Yang penerapan studi kasusnya itu menguji alur data dari input data kesehatan lansia hingga data tersebut diproses untuk menghasilkan grafik kesehatan atau notifikasi. Kode ini berguna menyajikan data kesehatan mingguan dalam format yang rapi dan mudah dibaca. Fungsi tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya untuk menambahkan grafik visual atau menyimpan data ke file. Jalur logikanya itu input data kesehatan, lalu selanjutnya itu simpan ke basis data, lalu mengambil datanya, lalu menampilkan grafik kesehatan. Yang kedua itu input data kesehatan, lalu selanjutnya simpan ke basis data, dan lalu selanjutnya memvalidasi anomali, dan lalu mengirimkan notifikasi. Adapun yang keempat itu loop testing, yaitu memastikan bahwa loop atau perulangan dalam perangkat umum berjalan sesuai desain tanpa kesalahan atau potensi looping tanpa batas. Penerapan studi kasusnya itu menguji fitur pengisian data absensi kesehatan mingguan yang menggunakan perulangan untuk setiap tanggal. Dalam source code ini, kode ini menunjukkan bagaimana memproses data absensi mingguan dengan batas maksimal 10 minggu. Fungsi memvalidasi input dan mengembalikan pesan error jika minggu ke lebih dari 10 dengan loop. Kode ini menguji fungsi untuk skenario valid dan invalid. Yang jalur logikanya itu iterasi untuk setiap minggu dalam kurun 10 minggu. Yang kedua itu memasukkan data kesehatan minggu ke-1, lalu selanjutnya memvalidasi, lalu selanjutnya menyimpan. Yang ketiga itu masukkan data minggu berikutnya hingga minggu ke-10. Jika iterasi melampaui batas minggu ke-10, maka loopnya akan berhenti. Adapun yang kelima itu ya basis pair, yang memastikan bahwa semua jalur dasar dalam kode termasuk jalur independen telah diuji untuk memverifikasi perilaku perangkat lunak. Yang penerapan studi kasusnya itu menguji jalur independen seperti input data kesehatan atau grafik kesehatan tanpa bergantung pada jalur lainnya. Dalam source code ini modular sehingga mudah dikembangkan, misalnya dengan menambahkan data lain seperti berat badan, gula darah, atau suhu tubuh. Jalur logikanya itu input data, lalu menyimpannya, lalu menyampilkan data pada halaman utama. Yang kedua itu terdapat pilihan grafik, mengambil data grafik, lalu menampilkan grafik pada halaman. 6. Yang selanjutnya itu yang 6, statement coverage, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kode perangkat lunak telah dieksekusi setidaknya sekali selama pengujian. Untuk penerapan studi kasusnya itu menguji setiap pernyataan dalam proses input data kesehatan dan validasi notifikasi. Dalam source code ini, fungsi ini bisa digunakan sebagai bagian dari sistem pengolahan data kesehatan untuk memastikan data yang masuk berkualitas, yang memiliki jalur logika, itu memasukkan data kesehatan, lalu periksa validasi input, lalu datanya itu tersimpan. Yang kedua itu validasi anomali. Selanjutnya jika kondisi terpenuhi, maka akan menampilkan notifikasi. Yang ketujuh, decision coverage, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap cabang keputusan if else switch case dalam perangkat lunak telah diuji, baik untuk hasil benar maupun salah. Penerapan studi kasusnya itu menguji keputusan logika pada sistem validasi tekanan darah dan detak jantung lansia yang memiliki jalur logikanya itu tekanan darah valid, maka data akan tersimpan. Yang kedua itu tekanan darah tidak valid, maka menampilkan peringatan. Adapun yang ketiga itu detak jantung normal, akan menampilkan simpan data, dan yang keempat itu detak jantung abnormal, menampilkan peringatan. Yang kedua analisis teknik pengujian black box. Pengujian black box ialah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi berdasarkan spesifikasi tanpa mengetahui struktur internal code. Dalam konteks website pemantauan kesehatan lansia teknik yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan spesifikasi atau memastikan bahwa
fitur-fitur utama berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh target pengguna. Teknik pengujian black box yang tepat yaitu yang pertama menurut saya equivalence partitioning atau biasa disebut pembagian kelas ekuivalen. Mengapa teknik ini? Karena teknik ini membagi input ke dalam beberapa kelas ekuivalen, valid atau biasa disebut valid dan tidak valid, untuk memastikan bahwa aplikasi menangani berbagai kemungkinan input dengan benar. Contoh validasi tekanan darah. Input valid di antara 90 hingga 30, input valid bisa di bawah 90 atau di atas 90. Adapun yang kedua, validasi detak jantung, input validnya di antara 60 hingga 100. Input invalidnya seperti 50 atau 150 harus menghasilkan error. Untuk penerapannya, uji formulir input kesehatan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan valid dan pesan kesalahan muncul untuk data yang tidak valid. Yang kedua itu boundary value analysis atau analisis nilai batas. Mengapa teknik ini? Karena teknik ini berfokus pada pengujian nilai batas dari setiap kelas ekuivalen karena kesalahan sering terjadi di area itu. Contohnya, nilai batas tekanan darah. Uji pada nilai 90 dan 130 yang secara langsung valid serta 89 hingga 89 dan 131 yang secara langsung invalid. Nilai yang kedua itu nilai batas detak jantung. Uji pada nilai 60 dan 100 yang valid serta 59 dan 101 yang invalid. Penerapannya ini uji batas rentang pada formulir input untuk memastikan aplikasi merespon dengan benar terhadap input ekstrim seperti yang contoh di atas. Yang ketiga itu usability testing atau pengujian kegunaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa website ramah pengguna terutama untuk lansia, fokus pada kemudahan navigasi, keterbacaan dan penggunaan. Penerapannya perhatikan respon pengguna lansia terhadap antarmuka website termasuk seberapa mudah mereka memahami petunjuk dan menggunakan fitur. Adapun kesimpulannya, dari penggunaan equivalence partitioning, boundary value analysis dan decision table testing dan usability testing memberikan pendekatan menyeluruh untuk memastikan bahwa 1. Fungsionalitas sistem berjalan sesuai spesifikasi terutama dalam validasi data dan data kesehatan. Yang kedua itu logika sistem akurat dalam menghasilkan output berdasarkan kombinasi input. Ketiga, antarmuka ramah pengguna untuk memastikan pengguna lansia dapat menggunakan website dengan mudah. Teknik ini efektif untuk memastikan website tidak hanya akurat secara teknis tetapi juga mendukung pengalaman pengguna yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.